Oke, terima kasih Apa? Bu Hastri sudah mau datang ke channel YouTube saya di sini dan ada beberapa hal yang mau kita bahas terkait dengan isu-isu mengenai forensik terkait dengan tekmonida. Langsung aja Ibu, yang pertama adalah sekitar beberapa hari yang lalu kita itu di media massa Thailand, di netizen Thailand itu dikejutkan dengan video di mana saat detik-detik evakuasi tekmonida setelah 38 jam ditemukan, itu ada darah Mm-mm. yang kelihatan itu kayaknya segar. Jadi ngocor, dan itu juga salah satu keterangan dari orang yang evakuasi yang merupakan aktor Thailand ngebantu search and Oke. rescue juga mengatakan itu indikasinya kayak darah segar, bukan kayak sudah 38 jam meninggal dan Daerah tenggelam. baru, Iya, daerah baru gitu, fresh. iya. Kenapa Oh. Bu? Ada soalnya ada Mm. titisan drop air gitu Bu dari punggungnya Tengmo ke bawah, kok masih ada darah begitu? Oh, itu yakin 38 jam Iya, setelah karena karena dari tanda-tanda pembusukan ya. temunya kan 38 jam kemudian, 24 itu menghilang jam 10-an malam, kemudian ditemukannya Mm-mm. 38 jam setelahnya. Hmm. 38 jam itu kan memang kalau di ilmu kedokteran forensik berarti udah masuk ke pembusukan lanjut. Kalau pembusukan lanjut, otomatis memang cairan dari tubuh itu ya, cairan yang keluar itu memang warnanya itu menyerupai darah merah dan cair gitu kan. Itu berasal dari organ-organ di dalam tubuh yang mulai lisis, mulai hancur, mulai karena ini dalam air, berbau dengan air, sehingga keluar dari seluruh lubang-lubang dari tubuh tersebut. Nah, itu bisa kadang bisa memang menyerupai darah. Tapi kita kan kalau orang awam mungkin sekilas mirip darah lah. Kalau kita biasanya tahu ini dari baunya kan juga berbeda seperti itu. Dan dari apa pegangan apa pekatnya cairan juga berbeda gitu. Kalau kalau sudah 38 jam terus ketemu darah seperti itu, saya pikir tidak mungkin Mas Anjas karena pasti kan tadi saya sudah bilang mengalami proses pembusukan. Dan kalau ada luka baru ya, mungkin nanti pertanyaan berikutnya luka baru menyebabkan dia berdarah juga tidak mungkin karena organnya sudah pembusukan seperti Nah, itu. ini makanya menjadi salah satu perdebatan Bu di Thailand. Jangan-jangan Mm-mm. kan setelah Teng Munida tenggelam Bu tanggal 24 Februari itu kan kalau sudah klaim dari Mm. penyidik non-tabur itu jam 10.34 lebih 05 detik. Nah, Iya, pada saat orang-orang mencari evakuasi, baru ditemukan nggak jauh dari lokasi tempat diklaim tenggelamnya, ada dugaan bahwa jangan-jangan sebenarnya Teng Mo itu tidak tenggelam saat itu tapi disembunyikan dan benar-benar tidak, ya itu adalah dugaan-dugaan. Apakah itu hal yang iya. wajar masyarakat Seolah-olah kalau dia tenggelam. hmm, kalau melihat Ya, kita seperti kan itu? kita memang kalau melihat seperti itu kita pastikan dari luka. Lukanya itu udah berapa lama itu kalau saya pribadi secara dokter forensik bisa menilai luka itu didapat memang dia murni masih hidup atau setelah meninggal. Nah, Paham, kalau paham. uh, ya kalau darah masih segar seperti itu pasti didapat dia masih hidup. Oke. Jadi proses metabolisme kan masih berlangsung kan jadi fresh segar. Tapi kalau darahnya memang sudah menghitam, gelap dan cair dan ke arah bau yang tidak menyenangkan itu pasti setelah pembusukan, setelah postmortem atau setelah kematian. Oke, kita paham sampai di situ. Dan bagian kedua adalah Ya, Ibu mengenai kondisi terakhir bagian kepala Teng Munida. Itu kita sudah mendapatkan foto-foto dan juga gambar-gambar real yang sudah tersebar di media dan juga internet Thailand. Salah satu bagian mata Teng Munida itu bengkak, seperti terkena hantaman ya, benda keras, tapi betul terbuka. ya. Apakah itu tipikal hantaman benda keras karena proses tenggelam, ataukah ada seseorang dugaan yang melukainya? Itu hanya satu mata. Satu mata yang bengkak. Dan ini kok mengindikasikan Hmm. aku mirip dengan kasus Subang ya. Si salah satu korban itu juga matanya ada bengkak. Makanya kok saya mikir-mikir, Ya, apakah ini jangan-jangan adalah ada orang yang membenci sebegitunya? Karena kan kalau orang membunuh itu, misalkan membunuh Bu ya, kasus Tengmo ya, ada dua ya. kemungkinan ya, cuma untuk melampiaskan kekecewaan atau ingin menghabisi beneran gitu kan. Dan yang diserang wajah kan, padahal Tengmo kan terkenal cantik gitu kan, seperti itu. Berarti kan ada unsur mungkin dia benci atau tidak suka sekali. Kalau dua-duanya menonjol keluar itu
kita setelah 38 jam pasti masuk proses pembusukan. Tapi kalau hanya satu dan tidak mungkin yang kiri tidak ada seperti itu, masih menutup, berarti murni memang ada kekerasan di mata itu, dan pasti terbuka ya kalau kekerasan tumpul. Terbuka. Ya, tertumpul dan melukai jaringan lunak di mata, kan bisa matanya memang terbuka, jadi luka terbuka, dan itu bisa dibuktikan dari hasil otopsi yang kita, kalau saya ada luka seperti itu, kita buka semua, kita buktikan ini betul nggak kekerasan didapat selama dia hidup atau setelah dia meninggal. Tapi kalau dari cerita, dari data, dari aku baca sih, kayaknya itu didapat sebelum dia meninggal lukanya, karena membuat dia terbuka, lukanya terbuka dan matanya menonjol keluar lebih cepat dari mata yang sebelah kiri, ya kan? Ini yang kanan ya, lebih cepat dari yang kiri, seperti itu. Betul. Proses pembusukannya. Nah, kemudian ini berhubungan dengan pengumpulan barang bukti, Bu ya. Ada salah satu Mr. Acharya yang merupakan orang yang vokal sekali di Thailand dengan kasus Tengmo. Mr. Acharya itu mengkritisi penyidik Nontaburi tentang ada rambut. Jadi pada saat tim mungkin untuk yang forensiknya ya, untuk mencari bukti-bukti di speedboatnya Tengmonida, ternyata yang uniknya ditemukan itu hanya satu rambut helai itu berada di ujung speedboat dan itu miliknya Tengmonida. Tapi yang aneh, kenapa tidak ada saksi lainnya? Karena dia bersama 5 orang, hanya rambutnya Tengmonida. Apakah sebuah kebetulan atau framing? Kalau sudah milih kebetulan atau frame, wah kayaknya sih kebetulan. Kebetulan ya, yang aman. Iya, kalau frame nanti kan kenapanya satu, nggak, kalau orang ngambil kan bisa berapa lembar atau berapa helai. Itu. Tapi ada penjelasan, kayak kebiasaan. Ada penjelasan dari salah satu. Jadi si pemilik speedboat ini adalah salah satu saksi, Bu, namanya adalah Por. Jadi si Por itu mengatakan pada saat dia selesai menggunakan speedboatnya, memang biasanya ada sebuah tempat yang untuk membersihkan dan sebagainya. Dan sebenarnya speedboat tersebut sudah dibersihkan sesuai SOP, tapi kok pada saat dilakukan pemeriksaan, yang ketinggalan itu cuma rambutnya Tengmo, dan itu berada di ujung dekat dengan alibinya Sam yang katanya Tengmo mau buang air kecil. Satu helai. Kalau gitu ya mungkin nggak kebetulan aja sih ada rambutnya lepas. Kadang kan kita juga kalau rambut lepas kan 1, 2, nggak langsung kayak menjuntai gerembel gitu kan, enggak. Gitu. 1. Terus memang itu diperiksa tes DNA, itu rambutnya Tengmo. Rambutnya Tengmo sudah dikonfirmasi. Nah itu sampai sekarang kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa, dan sekarang kan posisi kasus ini sedang berada di Kejaksaan Nontaburi, Bu. Jadi penyidik sudah nggak punya lagi kewenangan, jadi semuanya di Kejaksaan, dan banyak data-data itu juga sekarang tuh Mr. Acharya mengajukannya ke Kejaksaan langsung. Misalnya kayak ada temuan terbaru, Bu. Ini adalah obat-obatan yang ditemukan oleh di tubuhnya Tengmo, dan juga salah satu saksi yaitu adalah Por. Benzodiazepins atau clonazepam, menurut dari Dr. Tafachai, seorang dokter ahli bedah dulu di Thailand, sekarang pindah ke Amerika, mengatakan bahwa obat-obatan ini biasanya sering ditemukan di korban perkosaan di Amerika. Apakah ini benar, Bu? Ya bisa, karena itu golongan 4 ya, psikotropika. Dan efeknya sedatif kan, menenangkan, menidurkan. Pasti dia bisa tidak sadar dan bisa dilakukan perkosaan kalau memang tujuannya itu. Tapi itu termasuk obat-obat golongan 4. Ini ada alkohol, maksudnya Tengmo kan di hasil otopsi di matanya ada cairan alkohol dan juga obat-obatan ini. Apakah itu hal yang normal seseorang, misalkan Tengmo adalah katanya lagi depresi, apakah minum itu dengan alkohol adalah hal yang wajar? Ataukah itu dimasukkan ke dalam alkohol, atau possibility-nya gimana, Bu, menurut Ibu? Kalau dimasukkan dalam alkohol kita susah ya, tapi kalau jadi satu kita memang melihatnya dia bercampur tapi ada alkohol, ada obat-obat tersebut, dan itu termasuk memang golongan psikotropika. Yang keempat itu memang tadi saya udah bilang pasti dia tidak sadar atau tertidur gitu loh, seperti itu, bikin dia rileks ya. Kalau kita ya kalau obat-obat untuk depresi kan juga kadang pakai itu untuk kita rileks aja, dan ini kalau dipakai obat itu ya pasti dia akan ibaratnya ngantuk toh, Mas Anjas.
Ngantuk Gitu. ya. Apalagi dicampur alkohol, ya pasti kan dosisnya ibaratnya lebih lebih cepat kan, lebih tinggi, Oh, kecuali dia mungkin sama air putih lebih lebih soft karena alkohol kan juga kalau banyak di menurut apa siapa Pontim itu kan berarti dia kan membuat dia apa hep fly ya wah itu gitu ya Bu ya. alkoholnya itu ya. Tapi kalau menurut si dokter Tafacai mengatakan bahwa Mm, biasanya perempuan jarang mengkonsumsi obat-obat ini, benar nggak sih Bu? nggak nggak mesti juga sih, kalau saya juga banyak halnya ada teman-teman konsul dan kebetulan ada yang ikut terlibat dalam apa eh, tes narkoba urin itu ya, ada kadang dia dari obat-obat apa untuk menenangkan atau kadang dari obat batuk juga suka ada loh obat-obat seperti itu. Tapi kalau kita lihat dosisnya Mas Anjas gitu Oke, kan. I Itu kan see. untuk merilekkan, untuk membuat kita apa ya ngantuk itu saya bilang Oke, itu paham. seperti itu. Nah, Memang itu kemudian, masih golongan 4 sih, gampang oke. maksudnya dicari psikotropikanya. Oh, gitu ya, Bu ya. Hmm. Terus kalau untuk Ya, masalah 38 jam, apalagi kemarin di Indonesia kan kita dihebohkan dengan almarhum Eril ya, Bu ya, yang sudah ya. berhari-hari kondisi jenazahnya masih sangat baik sekali, kemudian dibandingkan dengan jenazah Teng Monida yang baru 38 jam dengan kondisi Hmm. yang seperti itu. Penjelasan Ibu apa sih secara forensik, Bu? Kalau ditengok karena ada luka, luka-luka yang terbuka yang didapat dia sebelum meninggal. Itu sangat apa sangat 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 membuat proses pembusukan lebih cepat ya. Apalagi di air. Airnya kan di Thailand tropis ya, kayak di Indonesia ya. Kayak di Sungai Ciliwung seperti itu kan. Cepat kan. Jadi di sana juga airnya tidak bersih ya. Mengalir ya, tidak mengalir kan. Mengalir, Bu. Jadi beda ya. Itu seperti itu kan lebih cepat membusukkan. Dan kalau yang almarhum putranya Pak Ridwan Kamil itu kan berbeda. Dia kan airnya memang mengalir, dingin dan bersih, dan di tubuhnya Eril pun dia tidak ada luka kan. Dia karena saya yakin mungkin kalau dari cerita orang tuanya ditemukan utuh seperti ini pasti karena proses kram atau kejang sehingga dia uh, tidak bisa apa fight untuk melawan arus air. Kalau memang dia terantuk batu atau benda asing di air pasti ada luka dan itu membuat proses pembusukan cepat dengan luka itu sehingga membuat dia terbuka dan tubuhnya tidak utuh lagi. Jadi Dan memang karena itu faktor alam, Bu ya, ya? ya dan di sana kan dasarnya sungai itu kan dulu kalau kalau musim salju kan membeku ya jadi gletser ya. Sekarang katanya kan di bawah 6 derajat Celcius. Jadi otomatis Ya, ya meninggal di dasar dia langsung langsung kayak orang paham, paham. mumi gitu, membeku ya. Betul. Karena Nah, saya juga pernah ada cerita di mana di Malaya itu yang sudah 50 tahun itu ada jenazah masih utuh masih utuh di ya, es gitu. karena Iya, membeku seperti itu. Jadi iya, mudah-mudahan membeku ini ada seperti itu. salah satu hal yang knowledge juga Bu terkait dengan kasus Temo sendiri. Iya, Nah, kalau kita kembali ke kasus Temo Bu, Ibu melihatnya dengan perdebatan drama-drama yang mungkin Ibu lihat secara sekilas, misalnya kayak Dokter Pontip yang merupakan juga kolega Ibu sesama dokter forensik. Dokter Pontip pun sempat sempat tidak terlalu banyak bicara, sempat stop bicara di media massa di Thailand karena sempat ditegur oleh sejumlah petinggi di sini, tapi pada iya, akhirnya Dr. Ponti pun kembali muncul lagi di media massa dan mengatakan bahwa yang saya katakan ini hanyalah tentang ilmu pengetahuan. Terlepas ceritanya seperti apa, saya hanya menyampaikan hal itu aja. Kalau Ibu melihat dari seorang dokter forensik, tugasnya sudah selesai sebenarnya melakukan otopsi ke-1, betul. kedua, tapi tanggung jawab setelahnya itu masyarakat tuh menuntut. Ini gimana? Karena ada harapan yang sangat tinggi gitu kepada dokter forensik yang diharapkan, termasuk dengan dokter Ponti. Ibu melihatnya seperti apa? Dilema yang Saya dihadapi. sama saya sama dokter Pontim sama sih. Sebenarnya kan dokter forensik sama dengan dokter yang lain ya, ada kode etik yang tidak bisa berbicara tentang rahasia pasien ya. Kalau saya sama dokter Pontim pasiennya kan dari jenazah ini ya. Jadi kode etiknya dan kita kalau saya sama Pontim itu mungkin memang berbicaranya ke penyidik. Mungkin untuk ke media hanya berbicara yang superficial ya, yang apa di luar aja. Tapi untuk inti-intinya, untuk bagaimana mungkin
cara dia meninggal, apa yang dari mannernya sampai cause of death-nya ya, itu memang rahasianya penyidik sebenarnya, karena itu kepentingan nanti untuk rekonstruksi, untuk mencari bukti-bukti yang lain, dan jadi si tersangka tidak bisa bikin atau membuat alibi sendiri seperti Paham itu. sih, lebih ke Dan ya, jadi kalau di kita di kepolisian ya mungkin yang berbicara dari humas kan. Kalau oke. saya ditanya, karena saya kan kalau ditanya saya sebagai dokter forensik selama ini ya saya berbicara ada ya memang ada kekerasan apa ya nanti penyidik yang mengutarakan. Oke, Tapi Bu. Hmm. sebatas untuk Superficial ya, Bu ya. identifikasi sih ya Ya, identifikasi sih nggak masalah. Apalagi bila jenazahnya belum dikenal, itu kan penting untuk masyarakat paham, mengetahui, paham. bisa Saya membantu. saya potong Ibu, Terus, saya ya, potong sebentar Ibu. Kalau ini ada salah satu hal lagi tentang, jadi ada satu kejadian Ibu di Thailand, ada rekaman. Jadi namanya adalah Mr. Genius atau Acharya, itu menunjukkan rekaman jenazah Teng Monida itu dikeluarkan dari mesin pendingin, kemudian tubuhnya itu dibiarkan di ruangan, kemudian tubuhnya dibawa ke speedboat untuk alibi dari kedokteran forensik di Thailand adalah untuk membuat rekonstruksi. Saya sebagai orang awam, apakah ini hal yang wajar ataukah hal yang tidak wajar kalau Ibu melihatnya? tidak wajar. Kita nggak pernah rekonstruksi dibawa jenazahnya ke TKP gitu, ulangin lagi. Ya kita kenapa harus dituangkan dalam tadi visum et repertum? Kadang masyarakat juga minta visum. Padahal visum itu yang harus minta penyidik atau polisi. Lah visum itu yang dibawa ke pengadilan Ini adalah atau yang dibawa rekaman, untuk rekonstruksi ini atau rekaman Bu yang rekonstruksi. dikeluarkan oleh Ya, Mr. Genius dan dari forensik kepolisian Thailand mengatakan kami sedang melakukan rekonstruksi, tapi dugaan dari timnya Mr. Genius adalah, wah ini nggak benar ini, saya yakin pasti dilakukan luka-luka itu tambahan. asli. Iya. Oh, tapi Aneh memang nggak nggak, sih Bu menurut Ibu? ya aneh ya. Aneh, nggak pernah di Indonesia. Saya juga baru dengar kayak teman-teman saya di forensik di Australia di sana juga nggak pernah seperti itu. Kita membawanya ya itu apa trikotnya kan yang udah jadi satu yang kalau sebelum keluar kan kita kayak gelar perkara kan, Oke. kayak ada pengadilannya gitu loh. Itu yang kita bawa untuk rekonstruksi Tapi dan kita untuk anggap ke ini dugaan pengadilan. ya Bu ya, karena suka nggak suka ini Iya, masih dugaan kita sebutnya. takutnya videonya asli apa enggak kan, takutnya videonya dibuat juga bisa kan saja Kalau dari banyak. saya lihat di media Hmm? massa sih, kepolisian forensik sudah mengklarifikasi betul. Jadi Mm-mm. tubuhnya Tengmu memang sempat dibiarkan di ruangan, di salah satu ruangan tempat menunggu jenazah. Kemudian Mm-mm. untuk diambil Mm-mm. salah satunya itu adalah kayak baling-balingnya untuk dilakukan pengecekan rekonstruksi benar atau tidak. Nah, kalau dari Mr. Geniusnya bilang bahwa luka-luka sekarang, karena kan anehnya gini Bu, di otopsi pertama itu seingat saya itu cuma ada 16 atau Satu. 18 luka, total Iya. luka. Iya. Kedua itu 24 atau 22 deh, saya lupa. Tapi terakhir itu naik lagi menjadi 26. Artinya kan ada perubahan-perubahan luka itu. Nah, Mr. Genius Betul. menduga jangan-jangan luka-luka tambahan itu adalah terjadi setelah kematian Tengmo untuk memuluskan framing-framing karena baling-baling itu. Ya bisa jadi. Karena kan Dugaannya begitu seperti itu. dia, ya mungkin pertama lukanya 16, terus dirapikan, dijahit. Karena untuk kepentingan otopsi kan dibuka lagi. Ya lukanya jadi tambah dong. Terus katanya diotopsi Oh, lagi sama pontim, ya kan? Dibuka lagi kan pasti. Lah lukanya tambah lagi Thomas Anjas. Bisa jadi seperti itu. Karena kan 2 kali otopsi ya. Dan terakhir katanya di embalming juga ya, diawetkan. di Itu kan embalming dan juga, ya, itu kan juga membuat luka lagi. Embalming kan juga membuka pembuluh darah di kaki sama di leher seperti itu. Itu kan tapi membuat kalau luka. kalau penjelasan dari penyidik Nontaburi, alasannya sebenarnya luka dari awal sampai otopsi pertama dan kedua, lukanya itu memang sudah 26, tapi alasannya dari 2 kali otopsi itu terjadi ada banyak tim. Katanya ada belasan kali tim yang melakukan otopsi, makanya data-data yang terkumpul itu nggak sekaligus. Menurut saya sih ini nggak masuk akal, karena pada saat mereka konferensi pers, pasti sudah ada koordinasi sih. Penilaian Ya, saya, Bu. timnya sih sama ya mungkin di Indonesia. Dari tim fotografi kan dia mengambil foto-foto, tim apa odontologi mungkin buat
cari kekerasan ada nggak di gigi seperti itu, dan tim toksikologi untuk cari apa yang tadi kandungan-kandungan yang Mas Anjas bilang, tim DNA untuk mengambil sampel kan seperti itu, dan tim forensik patologi seperti saya, nah dokter kontim seperti itu udah wajar di seluruh dunia, tim-timnya itu aja seperti itu. iya. Nah mungkin satu orang ahli itu bawa 2 atau 3 asisten biasanya kan. Betul. Seperti itu. Bu, Jadi banyak. berbicara soal tim, rekaman video yang saya bilang tadi itu menunjukkan ada 1 dokter, kemudian 1 asisten dan 2 fotografer. Ya. Jadi sudah sangat detail sekali tentang video tersebut dan alasannya tadi itu. Tapi ya kita lihat nanti Bu ya, karena mungkin setiap negara punya walaupun sama, tapi mungkin ada treatment yang berbeda. Oke Bu. Tapi itu ya Mas Anjas ini dilimpahkan ke pengadilan ya? Belum. Kejaksaan atau pengadilan? Masih di kejaksaan. Berarti beda ya? Berarti ini dari April. Berkasnya udah dilimpahkan semua? Enggak, iya. Berkasnya udah dilimpahkan semua? Sudah. Kalau di kita kan, kalau berkas belum lengkap, belum bisa dilimpahkan kan? Sudah kita dilimpahkan. Dulu. Jadi di 26 April lalu, penyidik Nontaburi sudah melimpahkan berkas dengan pasalnya itu adalah 5 saksi, itu semuanya kena pasal masing-masing, misalnya perusakan barang bukti atau yang macam-macam, tapi bukan pembunuhan. Dan 1 lagi adalah pengacara M, pasalnya adalah dia yang membantu para saksi untuk berbohong di 48 jam pertama setelah kejadian. Tapi pasal yang kita harapkan masyarakat tahu tentang pembunuhan itu tidak ada. Jadi itu adalah kenapa sudah siap karena sudah dilimpahkan, kan sudah ada tersangkanya Bu, makanya. Tersangkanya, oh jadi sama ya, tapi sama. Masih dari pengadilan atau kejaksaan masih melengkapi semua bukti-bukti lagi gitu. Nah, atau kemarin kalau gitu. Terakhir itu dari sekarang Bu ya, dari kejaksaan itu ada 20-an hal yang harus dilakukan klarifikasi dan penyederhanaan. Menurut saya sih itu bahasa halusnya aja. Kalau menurut saya adalah ada alat-alat bukti yang nggak nyambung. Nggak matching mungkin ya kan. Kan kita kan mereka mencocokkan dari rekonstruksi, dari saksi semua, mungkin ada yang nggak matching gitu kan. Tapi kalau bahasanya katanya terlalu complicated, minta dipersimpel lagi. Tapi menurut saya, kalau saya lihat Bu, karakter itu adalah kalau kita tidak bisa meyakinkan, kita bingungkan. Itu adalah karakteristik yang ketangkap di kasus ini. Lah, berarti kan nanti kalau pas di sidang ditanya cause of death-nya bingung juga dong. Bisa jawab nggak timnya? Saya rasa belum. Nggak bisa jawab. Belum. Bahkan yang terakhir Bu ya, yang tentang yang paling krusial kan, penyidik Nontaburi itu sudah mengklaim Tengmo itu jatuh di jam 10.34 lewat 04 malam. Itu adalah dengan rekaman video di mana ada di ujung speedboat ada sesuatu bayangan yang menutupi lampu. Itu di jam 10.34. Tapi dari timnya Mr. Genius mengatakan ada CCTV yang menunjukkan di 10.32 speedboat tersebut itu sudah ada cuma 5 orang. Berarti 2 menit sebelum klaim dari penyidik, sebenarnya sudah nggak ada bayangan, hanya 5 bayangan. Iya, berarti korban udah nggak ada. Iya, kita nggak tahu siapakah itu, yang kan kita ngomong cuma bayangan Bu ya. Yang di jam 2 menit sebelum klaim dari penyidik Nontaburi, itu sebenarnya cuma 5 bayangan sebenarnya. Ini complicated Bu ya. Oke, terakhir Bu, Ibu komentar mengenai kasus Tengmonida, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini? Ya banyak banget sih, kan kadang saya ngikutin karena kesibukan saya, kadang ya enggak. Jadi kok kasusnya juga saya nggak tahu kalau udah selesai dilimpahkan. Saya pikir belum selesai karena kan kesimpulan dari cause of death-nya kayaknya belum jelas ya. Dan tersangka utamanya atau yang menjurus siapa pelakunya juga belum jelas. Kasus ini dibawa kemana, pembunuhankah, bunuh diri, atau accident kan, seperti itu. Kesimpulannya nanti seperti itu, dan bagaimana nanti para saksi ini meyakinkan hakim ya di pengadilan. Ya kalau untuk masyarakat Indonesia khususnya dari pembelajaran kasus ini ya, memang kalau ada apapun TKP kita harus care gitu lah. Kita untuk informasi kan, ya kan. Kalau kita tidak care, tidak bisa memberi informasi yang baik dan benar kepada penyidik ya akan seperti ini. Jadi yang mungkin yang salah malah tidak diapa-apain, yang tidak bersalah bisa dihukum. Itulah yang sampai, kita takutkan. Nah, berbicara itu juga
Di Indonesia kan juga ada mirip-mirip tuh ya, kasus seperti Tengu adalah kasus Subang. Nanti saya akan Iya. ngobrol dengan Dr. Hastri di channelnya Dr. Hastri tentang kasus Subang, update terbarunya. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe channel YouTube-nya Dr. Hastri. Kita akan ngobrol di sana. Sampai ketemu di channel YouTube Dr. Hastri ya. Kapun Krat.